Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tentunya ya kan kawan ya tetap secangkir kopi dong harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama kan market cap ini naik, indeksnya altcoin dia naik juga teman-teman dari 35 ke 36. Tapi dia turun dari 40 ke 36 ya. Fair and Greed Index masih stay di area 52. Parameter harga Bitcoin udah ada sedikit recover, cuman ya berpotensi koreksi lagi karena masih naik turun naik turun. Sedangkan kalau kita lihat ya beberapa pergerakan dari sektornya meme coin dan kita akan memberikan apa ya sedikit informasi lah teman-teman ya tentang mungkin alt season dan sebagainya gitu kan. Nah, kita lihat teman-teman untuk beberapa meme coin di sini termasuk Shiba dan Dogecoin itu masuk dalam top 5 kenaikan yang cukup signifikan di mana market cap ini naik sekitar 3,76% tapi volume turun 14%. Nah, si Dogecoin ini naik sebesar 3,77%, Shiba Inu 3,25%, PP 4%. Lumayan signifikan Pengu ini ya. Kalau Pengu sendiri teman-teman waktu harganya koreksi beberapa 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya sempat kita bahas teman-teman kalau mau DCI Pengu itu udah mulai bisa gitu kan dan ternyata Pengu ini nggak membutuhkan waktu lama recover karena kita bahas harga Pengu itu di 33 2 hari yang lalu kalau nggak salah teman-teman Pengu kita bahas itu harganya masih di area 0,033. Kalau target saya sih Pengu sendiri mungkin sampai di area 0,1 lah itu udah lebih dari cukup brother. Nah, secara overall di sini dari meme coin mengalami recover. Nah, pertanyaan daripada teman-teman, Bang, kapan terjadinya L session? Ciri-cirinya seperti apa? Kita akan bahas teman-teman ya. Kita akan bahas di sini. Pertama kita harus bentar ya. Salah klik lagi. Pertama kita harus melihat dari sistematik kinerjanya. Nah, kalau kita mengacu pada historical sebelumnya, all session itu terjadi, teman-teman ya ada gambarannya. Tapi kalau kita melihat historical tahun-tahun kemarin kan di bulan Agustus ini memang jadi bulan apa ya? Sakit daripada sektor kripto gitu kan. Nah, kita lihat bersama-sama. Indeks altcoin di sini berada di posisi ke 36/100 ya. Terus market cap daripada sektor kripto berada di 37 triliun. Nah, 3,7 ya, sorry bukan 37. Sedangkan kita lihat Bitcoin dominance ini mengalami penurunan dari 61,1 kali ini di area 60,9. Nah, ciri-ciri yang mudah banget untuk kita pahami adalah dari price-nya Bitcoin dengan Bitcoin dominance terlebih dahulu ya. Kita pernah melihat teman-teman saat Bitcoin dominance ini berada di posisi ke-60 pas ya 60% dan price daripada Bitcoin itu naik sampai di kisaran harga 23.000 US dollar. Sorry, 123.000 US dollar. Di situ altcoin teman-teman mulai menunjukkan giginya. Kenapa? Karena Bitcoin dominance mulai ada penurunan dan price Bitcoin mulai naik. Maka kita bisa melihat yang namanya alt session itu terjadi saat Bitcoin dominance ini turun sampai palung Mariana. Nanti kalau Bitcoin dominance bisa menyentuh di kepala 45% tuh. Price Bitcoin naik otomatis bro. Panen raya untuk altcoin. Ya jadi kita pantau aja Bitcoin dominance. Ini ciri-ciri yang paling gampang kita pantau ya. Terus di sini bro kita juga bisa memantau dari ini ya dari Ethereum-nya. Kalau Bitcoin dominance ini mengalami penurunan price persentase ya daripada si Ethereum ini naik teman-teman ya. Otomatis di sini kita akan siap masuk ke dalam alt session. Terus di sini indeks altcoin ini kita bisa mengacu pada pergerakannya. Kalau dia udah masuk skala abu-abu berarti dia udah mulai running start, udah di stall. Kemarin udah running stall tapi ya mesinnya breakdown kembali gitu ya bro ya, karena turun lagi. Nanti kalau dia udah masuk ke zona warna biru atau hijau tua ini ya, hijau tua atau biru tua. Dan masuk ke sini teman-teman, maka di sini alt session akan terjadi. Terus di sini juga dijelaskan ya, altcoin mulai bangkit. Altcoin session index naik pesat dari 34 ke 50. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, momentum mulai terbentuk perlahan. Menurut Virtual Bow ya, musim altcoin mungkin sudah dimulai sejak 2 sampai 3 minggu yang lalu. Namun banyak orang belum menyadarinya ya. Terus di sini no red card ya, no end to QWERTY ya, QWERTY ya, no liquidity injection. Nah,
Jadi di sini penyebab sederhana pergerakan harga masih lambat dan hanya terjadi pada koin-koin tertentu, beberapa dengan musim altcoin sebelumnya di mana hampir semua aset kripto naik bersamaan. Kali ini hanya segelintir koin yang bergerak dan itu pun dengan senyap. Sementara itu dominasi Bitcoin itu masih naik perlahan menurun dan kini berada di area 60%-an. Biasanya ini menjadi sinyal bahwa modal mulai keluar dari Bitcoin dan menarget ke altcoin. Semua mata tertuju pada bulan September. Salah satu peristiwa besar yang dinantikan adalah rapat Federal Reserve atau The Fed berikutnya pada bulan September. Nah, baru-baru ini The Fed itu menahan suku bunga tanpa kejutan berarti, namun pertemuan berikutnya bisa membawa perubahan arah kebijakan. Nah, kalau bulan September nanti The Fed itu memangkas suku bunga, bro, ini sektor kripto ini akan bergejolak banget. Ada spekulasi bahwa The Fed mungkin akan melonggarkan aturan supplementary leverage ratio atau SLR. Jika ini terjadi, bank dapat membeli lebih banyak obligasi pemerintahan Amerika Serikat dengan kebutuhan Amerika Serikat yang lebih rendah, yang pada dasarnya akan meningkatkan likuiditas, artinya lebih banyak uang mengalir ke pasar. Di sisi lain, Departemen Keuangan Amerika Serikat sedang mengisi kembali akun TGI mereka, ya, yang biasanya menyedot likuiditas dari pasar. Namun jika aturan SLR benar-benar dilonggarkan, efek ini bisa saling menetralkan atau bahkan menghasilkan aliran dana baru ke pasar. Altcoin yang jadi perhatian analis, menurut Virtual Beacon, kenaikan altcoin kali ini kemungkinan akan berlangsung perlahan namun stabil, bukan ledakan harga tiba-tiba. Jadi konsisten ya teman-teman ya, dia naik, koreksi dikit, naik lagi, koreksi dikit, enggak langsung tiba-tiba naik, enggak ya. Kalau tahun 2021 kan kemarin bisa dikatakan kayak tiba-tiba gitu kan, langsung gitu. Tapi kalau ini secara perlahan. Ia menyarankan untuk memantau koin besar seperti Ethereum, Solana, XRP, Binance atau BNB. Jika pasar mulai bergerak lebih cepat, koin-koin utama inilah yang kemungkinan memimpin tren. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari altcoin lainnya juga akan ikut pergerakannya. Tapi kalau kalian ingin cari dari keempat koin ini ya, seperti Ethereum, BNB, XRP atau Solana yang harganya notabene masih murah ya, XRP teman-teman ya, dibandingkan dari tiga altcoin lainnya seperti Solana udah lumayan mahal, BNB apalagi, Ethereum apalagi ya kan. Nah, yang masih sangat terjangkau ya di XRP. Tapi untuk jangka panjang XRP masih oke ya. Tidak semua altcoin akan bertahan. Pandangan hati-hati ini sejalan dengan peringatan dari trader terkenal Crypto Rover. Menurutnya fase pasar saat ini adalah fase bertahan hidup. Tidak semua altcoin akan berkinerja baik. Ada juga yang di dalam fase alt session itu malah nggak naik juga ada. Makanya di sini kan kita nggak tahu tuh mana yang akan meledak terlebih dahulu kan. Nah, saya sering menyarankan buat teman-teman tebar benih ya, dalam tanda kutip ya, kita harus berani menebar benih ya. Jadi kita sebar, jangan terfokus pada satu koin, tapi kita bisa fokus terhadap beberapa altcoin gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.